Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Andre. Terima kasih karena telah mengklik video ini. Ya, pada video kali ini kita akan membahas tentang bilangan bulat. Apa saja yang kita akan bahas, yaitu pertama tentang pengertian dan lambang bilangan bulat, serta operasi pada bilangan bulat. Oke, langsung saja kita masuki submateri pertama, yaitu pengertian dan lambang bilangan bulat. Sebelum kita lebih jauh nih membahas tentang lambang bilangan bulat, kita harus tahu dulu itu garis bilangan, bilangan positif, bilangan negatif, dan bilangan nol. Oke, ini ada garis lurus ini dengan terdiri dari bilangan-bilangan, itu disebut dengan garis bilangan. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui dulu titik acuan pada garis bilangan ini, yaitu angka 0. Angka 0 sebagai titik acuan. Oke, di sini ada bilangan sebelah kanan angka 0 dan bilangan sebelah kiri angka 0. Dengan namanya yaitu bilangan yang terletak di sebelah kanan angka 0 disebut dengan bilangan positif. Dan bilangan yang terletak sebelah kiri angka 0 disebut dengan bilangan negatif. Oke, jadi bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan negatif, dan bilangan 0. Oke, jelas ya kawan-kawan? Setelah itu lambangan bilangan bulat. Lambang bilangan bulat. Apabila itu bilangan positif, itu bisa ditambahkan dengan tanda plus atau tanda tambah, atau juga bisa tanpa menggunakan tanda tambah. Bisa seperti angka 2 itu ditulis dengan angka 2 saja, tanpa menggunakan tanda plus atau tanda tambah. Sedangkan untuk bilangan negatif, itu kita wajib menambahkan tanda kurang di depan angka tersebut. Misalnya min 3 atau negatif 3. Itu kita wajib menambahkan tanda negatif atau tanda kurang. Selanjutnya kita masuki pada operasi pada bilangan bulat. Sebelum itu kita harus mengetahui prinsip-prinsipnya, yaitu prinsipnya gini. Jika tahu penjumlahan maka tahu pengurangan. Jika tahu perkalian maka tahu pembagian. Maka dari itu kawan-kawan, kita harus mahir dahulu untuk penjumlahan, maka kita bisa dengan mudah menyelesaikan soal pengurangan. Seperti itu juga dengan perkalian. Kita harus mahir dulu pada operasi perkalian, maka kita akan mudah menyelesaikan soal-soal dengan operasi pembagian. Baik, sekarang kita masuki operasi pertama, yaitu operasi penjumlahan. Misalkan dengan contoh soal negatif 4 ditambah 2 sama dengan berapa? Oke, di sini kita menggunakan dua metode penyelesaian. Yang pertama metode garis bilangan dan metode penjodohan. Yang pertama itu dengan garis bilangan. Oke, di sini kan pada soal ditulis dengan negatif 4. Maka negatif 4 ini kita menjadikan acuan pada garis bilangan. Dengan arahnya yaitu tanda positif 2. 2 ini bertanda positif, maka arahnya pada bilangan positif atau bilangan kanan. Karena ini operasinya penjumlahan, maka itu maju, langkahnya maju. Ingat, di sini ada prinsip baru, yaitu apabila operasinya penjumlahan, maka dia maju langkah dari arahnya. Dan apabila dia operasi pengurangan, maka ia mundur dari arah yang dituju. Oke, karena ini penjumlahan, maka dia maju dari arah yang dituju, yaitu pada acuannya min 4 atau negatif 4, arahnya yaitu positif 2 ke kanan, dan operasinya penjumlahan berarti melangkah berapa langkah, yaitu positif 2 atau 2 kali langkah, 2 langkah. Jadi dari min 4 atau negatif 4 ini 2 langkah sama dengan min 2 atau negatif 2. Itu ada metode penyelesaian garis bilangan. Dan metode selanjutnya yaitu penjodohan. Pada soal kita lihat itu ada negatif 4, kita tulislah kutub negatif sebanyak 4 buah. 1, 2, 3, 4.
dan positif, kutub positif sebanyak 2 buah. Itu 1 dan 2. Maka kita jodohkanlah negatif dengan positif. Kita jodohkan, habis. Jodohkan, habis. Tersisa 2 kutub negatif, yaitu berjumlah 2. Nah, maka hasil penjodohan ini yaitu menyisakan 2 kutub negatif atau disebut juga dengan negatif 2. Jadi, dengan metode penjodohan ini, kita dapatlah hasil dari operasi min 4 atau negatif 4 ditambah 2 sama dengan min 2. Selanjutnya, operasi pengurangan. Operasi pengurangan ini hampir sama dengan operasi penjumlahan. Ya, kita sama-sama kembali mengingat prinsip-prinsipnya. Jika tahu penjumlahan, maka tahu pengurangan. Oke. Di sini kita langsung masuk ke contoh soal, yaitu negatif 4 dikurang 2. Oke. Di sini ingat, kalau operasinya kurang, maka ia mundur dari arah yang dituju. Kita titik acuannya yaitu min 4 atau negatif 4 dengan arahnya positif 2 atau positif, dengan positif, ada ke kanan. Karena dia pengurangan, operasi pengurangan, maka mundur berapa langkah? 2 langkah. Jadi mundur menjadi min 6 atau negatif 6. Setelah itu, atau bisa juga menggunakan metode inverse. Inverse seperti ini yaitu min 4 atau negatif 4 tetap. Operasi pengurangan inversenya yaitu penjumlahan. Positif 2, inversenya yaitu negatif 2. Jadi negatif 4 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 6. Bisa kita lihat juga dengan kutub-kutub penjumlahan kutub-kutub ini. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menjumlah 6 kutub negatif, jadi negatif 4 dikurang 2 sama dengan negatif 6. Selanjutnya, operasi perkalian dan pembagian. Oke, di sini kita menjumpai prinsip lagi, yaitu jika tandanya sama, maka hasil perkalian atau pembagian bertanda positif. Dan jika tandanya berbeda, maka hasil perkalian atau pembagian bertanda negatif. Ini, oke, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama, yaitu negatif 4 dikali 2. Hasilnya berapa? Ya, kita tentu tahu 4 dikali 2 sama dengan 8. Ini menghasilkan bilangan negatif. Karena apa? Karena berbeda tanda. Negatif 4 bertanda negatif dan 2 bertanda positif. Jadi kita ingat pada prinsipnya, jika beda tanda maka hasilnya negatif. Jadi negatif 4 dikali 2 sama dengan negatif 8. Soal selanjutnya yaitu negatif 4 dikali dengan negatif 2. Kita lihat pada soal ini, yaitu sama-sama bertanda negatif atau tandanya sama. Maka hasil pembagian atau perkaliannya yaitu tanda positif. 4 dikali 2 sama dengan 8. Karena hasilnya positif karena sama tanda. Selanjutnya kita masuki soal operasi pembagian. Soal pertama, negatif 4 dibagi dengan 2. Karena dia berbeda tanda, maka hasilnya ya negatif. Kita ingat pada prinsip tadi ya. 4 dibagi 2, min 2. Karena tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Oke, soal selanjutnya itu negatif 4 dibagi negatif 2. Karena ini bisa kita lihat ini tandanya sama, yaitu sama-sama negatif. Pada prinsip, kita ingat bahwa jika tandanya sama, maka hasilnya tanda positif. Jadi, min 4 dibagi min 2 sama dengan 2 atau positif 2. Kenapa? Karena sama tandanya. Baik, mungkin itu saja pembahasan bilang bulat pada video kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih kawan-kawan karena telah mengklik video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Untuk kawan-kawan, selamat belajar dan tetap semangat. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.